darah yang tercurah untuk penebusan kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang sempurna yang telah Kau perbuat untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih yang tidak pernah berubah, memelihara hidup kami, menerima kami dengan begitu penuh belas kasihan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau mendengarkan bagian dari firman-Mu, sebuah perjalanan ketika Engkau terpaku di atas kayu salib. Perkataan-perkataan yang begitu indah Engkau ucapkan, dan malam hari ini kami mau merenungkannya bersama-sama. Kami rindu Tuhan menolong setiap kami yang mendengar untuk kami boleh memahami. Dan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan kiranya Tuhan yang mengurapi. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu saudara dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama ayat ini karena hanya 3 ayat saja. Apakah semuanya sudah dapat? Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar kisah Yesus bersama 2 penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Kisah yang begitu indah dan menarik. Perkataan-perkataan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Yesus di atas salib. Di hari-hari, di menit-menit, detik-detik terakhirnya, Yesus masih melayani 2 orang. Dan 1 orang yang mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, anugerah daripada Allah. Hari ini kita belajar tentang perkataan ketiga dari Yesus ya, yang ketika berada di atas salib itu, yaitu, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Berkali-kali saya mendengar kalimat yang mengatakan demikian, bahwa waktu atau kesempatan orang tua bersama dengan anak-anaknya itu adalah hanya ketika dalam kandungan, lahir, dan sampai SMA paling. SMA. Setelah itu ketika dia mungkin kuliah, keluar kota, keluar rumah, dan dia akan meneruskan kehidupannya, memikirkan masa depannya, kuliah, bekerja, sampai dewasa, membentuk rumah tangga yang baru, punya kehidupan sendiri. Demikian pula dengan orang tua itu, punya kehidupan sendiri. Meskipun hal ini tidak semua terjadi di dalam kehidupan keluarga, setiap masing-masing keluarga, tetapi sebagian besar demikian terjadi. Saya menyaksikan sendiri kehidupan saya. Justru kebersamaan saya dengan orang tua tidak banyak. Kalau usia saya sekarang mau 26, kalau dihitung-hitung kebersamaan saya dengan keluarga saya mungkin hanya sekitar ya 8 tahun. Lebih daripada itu saya tidak bersama-sama dengan keluarga saya. Dan saya menyaksikan perkataan ini benar adanya ya, walaupun tidak semua orang mengalami hal demikian. Saya percaya bahwa setiap orang tua menginginkan anaknya memiliki masa depan yang indah, masa depan yang terjamin, masa depan yang terbaik, dan sukses. Tidak tertutup kemungkinan yang kita baca pada malam hari ini bagi seorang Maria, ibu Yesus, juga mengharapkan hal yang sama bagi anak-anaknya, secara khusus bagi Yesus yang lahir secara ajaib dari rahimnya sendiri. Tetapi harapan itu sirna ketika justru ia menyaksikan putra yang sangat dia kasih tergantung di atas kayu salib di depan matanya sendiri. Bayangkan betapa hancurnya hati Maria menyaksikan peristiwa itu. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus jelas sangat berbeda dari penyaliban orang-orang lain. Dia adalah orang yang sangat terkenal pada zaman itu. Maka ketika hari penyalibannya tiba, kita menyaksikan bahwa ribuan orang datang ke Golgota untuk melihat peristiwa yang sangat luar biasa itu. Di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, bising
banyak perempuan. Tetapi di dekat salib Yesus dia menyaksikan ada sekelompok perempuan yang sedang menangisi meratapi kehidupannya. Sekelompok perempuan yang berjiwa pemberani yang rela berjalan kaki mengikuti sampai di bawah salib Tuhan Yesus. Berbeda dengan rasul-rasul atau murid-murid yang lain yang justru pergi melarikan diri, padahal mereka adalah para pria yang mungkin dianggap orang adalah pemberani, pria adalah pemberani. Tetapi perempuan hadir di situ, melihat segala peristiwa yang terjadi dan yang ada pada waktu itu yang dialami oleh Yesus. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam melayani Yesus. Perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang pernah menyaksikan dan mencicipi kasih karunia Allah lewat pelayanan Yesus. Maka di sini kita lihat bertepatan dalam momen Hari Kartini Senin lalu yang hari ini Komisi Wanita boleh merayakannya. Kita melihat bahwa justru perempuanlah yang setia mengiringi perjalanan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan sampai pada hari kebangkitannya, perempuanlah yang pertama kali menyaksikan hal itu. Di sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara, peran perempuan selalu dianggap nomor 2 dan bahkan lebih rendah dari laki-laki. Persepsi tersebut kadang-kala membuat perempuan merasa tidak cukup bagi dirinya sendiri, tidak cukup bagi suaminya, tidak cukup bagi anak-anaknya, tidak cukup di dalam segala hal, tidak begitu baik dan selalu kurang, sementara laki-laki dianggap selalu unggul di dalam segala hal. Tetapi lihat, kesempatan atau anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada perempuan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini. Hati yang kuat dan teguh Tuhan berikan di dalam hati mereka para perempuan ini untuk boleh menyaksikan peristiwa yang sangat ajaib di bawah, tepat di bawah kaki salib yang sedang tergantung di atas itu. Bukan berarti laki-laki tidak mendapat anugerah itu, tetapi hal ini menolong kita untuk boleh memahami bahwa di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berharga baginya, sama-sama layak untuk mendapatkan atau mengambil bagian dalam anugerah Tuhan dan di dalam pekerjaannya. Berapa banyak orang yang menganggap remeh peran seorang perempuan? Berapa banyak orang di zaman ini yang menganggap remeh dan tidak menghiraukan peran seorang perempuan? Tapi lihat, Yesus, Tuhan kita, sangat menghargai peran seorang wanita. Wanita dan laki-laki memiliki peran, memiliki harga yang sama di hadapan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keramaian dan kondisi dan dalam kondisi kesakitan, Yesus melihat ada satu perempuan yang paling menyedihkan dirinya sebagai manusia. Ialah Maria, ibunya sendiri. Maria begitu bersedih, kesedihannya tentu lebih jelas, melebihi orang lain yang bersimpati dan yang menangisi Yesus, yang mempertanyakan tentang Yesus pada hari itu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin? Banyak orang pasti, di antara semua orang yang berteriak pasti ada beberapa orang yang juga bersedih. Sekelompok perempuan itu tentunya. Tetapi di antara orang-orang yang bersedih itu tentu Maria ibu Yesus yang lebih bersusah hati, yang lebih hancur hati menyaksikan putra yang sangat dikasihi tergantung di atas kayu salib, darahnya mengucur mengalir di dalam seluruh tubuhnya bahkan mungkin hampir tidak bisa dipandang dengan baik. Seorang ibu yang lemah lembut hatinya harus menyaksikan anaknya tersalibkan. Seorang ibu yang telah merawat anaknya dengan begitu tulus sehati puluhan tahun, mendidiknya dan mengasuhnya dengan baik. Tapi hari itu, ia harus menyaksikan anaknya yang dia kasihi diperlakukan secara tidak adil. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Saya pernah menyaksikan mama saya menangis sampai sakit berbulan-bulan. Ketika kakak saya memutuskan, kakak saya mungkin Bapak Ibu pernah lihat beberapa kali datang ke sini. Ketika kakak saya memutuskan masuk sekolah teologi, mama saya menangis gitu ya. Kadang-kadang tidak ada suara, tapi air matanya terus mengalir. Sampai akhirnya dia sakit kurang lebih 3 bulan pada waktu itu. Semua kami sekeluarga kaget dan panik, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Mama saya menangis bersedih dan berduka cita, bahkan sampai sakit bukan karena kakak saya
menangis. Tetapi tetap saja yang namanya seorang ibu, namanya orang tua, dia diam-diam, dengan diam-diam dia menangis juga. Walaupun air matanya tidak sebanyak waktu kakak saya pergi. Puji Tuhan, setelah saya pergi, dia tidak sakit-sakit seperti sebelumnya. Saya membayangkan betapa sedihnya hati Maria menyaksikan segala peristiwa yang dialami oleh putranya. Kalau mama saya bisa bersedih sedemikian rupa hanya ketika melihat anaknya masuk sekolah teologi yang berpisah dengannya selama 5 tahun ini, putra yang sangat dia kasihi tergantung di atas salib menyaksikan segala penderitaan yang dia alami. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Hal ini mengingatkan kepada kita akan apa yang pernah dikatakan oleh Simeon kepada Maria, sebuah nubuat yang mungkin bahkan tidak begitu dimengerti oleh Maria pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Simeon pada waktu itu ketika Maria bersama Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem? Simeon berkata bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Mungkin pada waktu itu Maria tidak begitu mengerti maksud dari perkataan Simeon itu. Tetapi seiring berjalannya waktu dia mulai memahami segala peristiwa yang terjadi dengan Yesus dan dengan dirinya sendiri. Perjalanan dia mulai memahami bahwa pedang yang akan menembus jiwanya ialah perjalanan putranya dalam menggenapi segala rancangan Bapa yang mulia untuk keselamatan manusia. Di umur 12 tahun Yesus hilang di Yerusalem dalam perayaan salah satu tradisi Yahudi. Peristiwa perjamuan di Kana dan puncaknya pada penyaliban Yesus pada hari itu. Peristiwa-peristiwa sebelum penyaliban Yesus itu adalah peristiwa-peristiwa juga tidak mudah bagi seorang Maria sebagai ibu Yesus. Kalau kita membaca di dalam surat-surat Injil, dalam Injil kita melihat bagaimana respon-respon Yesus terhadap permintaan atau kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Maria ibunya kepadanya. Kelihatannya sangat tidak sopan. Belum genap waktuku, wahai wanita. Kata-kata yang lainnya lagi. Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Padahal ibunya ada di situ. Seolah terlihat tidak sopan. Dan hal-hal demikian jelas menembus dan membuat luka di dalam hati Maria mungkin. Tetapi Maria sedikit mengerti apa yang dimaksud oleh bagian ini, bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sejak semula ketika malaikat datang kepadanya memberikan warta akan kelahiran Yesus, bahwa Maria akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Ada satu perkataan Maria bahwa sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Tetapi meskipun kalimat itu keluar dari mulutnya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia, tetap saja dia mengalami rasa duka di hatinya. Walaupun dia tahu apa yang dilakukan Yesus adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Hati ibu yang mana yang tidak hancur ketika menyaksikan anaknya menderita? Yesus pasti tahu segala kesedihan yang dialami oleh ibunya. Sebagai seorang anak yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan memelihara orang tua sesuai dengan hukum Taurat pada waktu itu, orang Israel atau orang Yahudi sangat-sangat kental dengan perintah Taurat dan bagaimana merawat, memelihara orang tua. Dan Yesus tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Namun fakta yang tidak bisa dilupakan, saat ini atau saat itu Yesus sedang berada di atas kayu salib bukan hanya sebagai seorang anak bagi Maria, tetapi sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebusan manusia. Sebagai manusia, Yesus pasti sedih melihat ibunya bersedih. Tetapi hubungannya dengan Maria bukan hanya sebagai seorang anak dan ibu dalam hubungan darah. Bahkan tidak lagi berbicara tentang anak dan ibu sebagai hubungan darah, tetapi ada hubungan yang jauh lebih besar dan lebih luas daripada itu, yaitu hubungan antara manusia, ciptaan, dengan Tuhan Juru Selamat. Apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus adalah mencakup keselamatan seluruh umat manusia, termasuk Maria yang juga membutuhkan keselamatan. Sebagai seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan di bawah hukum Taurat, ia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang harus menjaga orang tuanya. Maka ketika Yesus melihat ada ibunya di bawah, dan dia melihat di situ ada berdiri seorang murid yang sangat dia kasihi,
Dalam terjemahan Yunani, sebenarnya kalimat ini perkataan Yesus kepada Maria, dia berkata bahwa wanita, inilah anakmu. Tidak menyebut kata ibu, ini adalah anakmu, tetapi wanita, inilah anakmu. Hal ini membaharui dan memperjelas suatu relasi antara Maria dan Yesus saat itu. Tidak lagi berbicara tentang hubungan antara anak dan ibu secara lahiriah, secara darah, tetapi relasi yang jauh lebih besar daripada itu. Bahwa pada saat itu Yesus adalah Allah dan Yohanes serta Maria adalah manusia yang harus tunduk pada otoritas Allah. Kemudian Yesus dengan sadar merawat ibunya sampai akhir, menunjukkan bahwa di kayu salib perhatiannya diarahkan kepada orang lain dan bukan kepada dirinya sendiri. Ibu saudara, jika ada satu kesempatan Yesus untuk memperhatikan dirinya sendiri, berfokus pada dirinya sendiri, jika ada saat ketika Yesus pantas untuk berfokus pada dirinya sendiri, maka pada saat itulah, saat tergantung di atas salib itulah, itu adalah kesempatan baginya untuk mengasihani diri sendiri, untuk berfokus pada penderitaannya, untuk segala sesuatu yang berhubungan tentang dirinya dan penderitaannya. Tetapi lihat, ia bahkan tidak berfokus pada dirinya sendiri. Ia melihat orang lain, ia memandang kepada orang banyak, ia melihat orang lain yang sedang menderita, menyaksikan penderitaannya. Bukankah kalimat yang pertama, dia berkata itu bukan tentang dirinya lagi, tetapi tentang orang lain. Dia mengucapkan kata-kata yang sangat indah, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat yang kedua, dia ucapkan bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan penjahat yang ada di sampingnya. Kalimat ketiga, dia tidak memusatkan itu pada dirinya, tetapi ia melihat orang lain, perempuan-perempuan yang ada di situ, ibunya yang ada di situ. Ia memperhatikan bagaimana kehidupannya setelah itu. Ibu saudara, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita, mungkinkah kita sempat memperhatikan orang lain? Ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak mudah, masihkah kita sempat memikirkan kesulitan yang dialami orang lain, atau justru sebaliknya? Tapi saya menduga kemungkinan besarnya kita lebih berfokus pada rasa sakit yang kita alami dan tidak menghiraukan sekitar kita. Tetapi lihatlah, Yesus memberikan teladan yang sangat indah bagi kita, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, sangat mungkin bagi kita untuk mampu memperhatikan orang di sekitar kita. Yesus memberikan teladan bahwa penderitaan tidak membuat kita kehilangan fokus, kehilangan kasih kepada orang di sekitar kita, yang membuat kita berfokus pada diri sendiri. Tetapi di tengah-tengah kesakitan sekalipun, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang terluka bukan hanya kita, orang lain pun juga pasti memiliki lukanya sendiri. Masihkah kita mau memperhatikan ketika kita sedang terluka? Yesus memberikan contoh bagi kita. Mengapa Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes dan bukan kepada saudara-saudaranya yang lain? Dia punya saudara-saudara, Bapak Saudara. Dia punya saudara-saudara tiri. Tetapi kenapa bukan kepada mereka? Ada beberapa alasan ketika saya mempersiapkan, dan saya menemukan beberapa alasan. Yang pertama adalah karena pada waktu itu Yohanes di antara murid-murid yang lain, Yohanes adalah yang masih muda, yang termuda. Berikutnya, karena saudara-saudara Yesus belum menerima dia, belum percaya kepadanya, dan sangat tidak mungkin bagi Yesus untuk menitipkan ibu yang dia kasih kepada mereka yang tidak mengasihi dia. Karena jelas berbeda cara perlakuannya. Tidak ada dalam lingkup kasih persaudaraan yang Tuhan mau di dalam dia. Yesus juga melihat bahwa Yohanes adalah rasul yang menyadari kasih Yesus kepadanya dengan begitu besar. Maka Yohanes menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Murid yang sangat dikasihi oleh Yesus itu sendiri. Apakah murid-murid yang lain tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus? Jelas dikasihi. Tapi sedikit orang yang benar-benar menyadari betapa besar kasih yang dialaminya, yang diberikan Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi Yohanes menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus begitu besar di dalam kehidupannya. Selain itu juga menunjukkan kepada kita bahwa hubungan
suatu kalimat penegasan, bahkan kalimat perintah. Pendeta Stephen Tong berkata bahwa Tuhan mau setiap orang yang menyadari cita Tuhan dalam hidupnya juga menanggung satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Setiap engkau dan saya mencicipi kasih karunia Tuhan, yang sudah merasakan betapa nikmatnya kasih yang dari surgawi itu, engkau dan saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan setiap kita dituntut untuk boleh menanggung tanggung jawab itu, mengerjakannya dengan baik. Yohanes diberikan tanggung jawab, sebab dialah orang yang benar-benar menyadari betapa besar kasih yang dia alami, yang telah dia terima daripada Tuhan. Dan Yesus memberikan tanggung jawab itu kepadanya. Apakah engkau yang hadir hari ini adalah orang-orang yang juga mencicipi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupanmu? Bapak Saudara, relasi di antara Yesus dan Maria tidak hanya berhenti di antara relasi sebagai keluarga dengan hubungan darah, tetapi keluarga yang dimaksud adalah keluarga rohani yang telah dibentuk, yang diinginkan oleh Yesus itu sendiri. Sehingga relasi yang dimaksud oleh Yesus itu tidak hanya berhenti seperti antara ibu dan anak secara lahiriah, tapi jauh lebih besar daripada itu. Maka di dalam perkataan Yesus yang ketiga ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Yesus menaruh perhatian kepada para orang tua. Yesus mengasihi para ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Jeripayamu dalam mengandung dan memelihara anak-anakmu sebagai seorang ibu tidak pernah dilupakan, tetapi selalu diingat. Wahai para ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Seperti apa hatimu menghadapi anak-anakmu hari ini? Mungkin engkau tidak dilupakan oleh Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan dan diingat oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Tak terkecuali juga dengan kaum pria, engkau diperhatikan oleh Tuhan. Yang kedua, Yesus memberi teladan bagi kita untuk menghormati dan menjaga orang tua. Yesus memberi dirinya sendiri teladan bagi kita untuk memperhatikan orang tua. Sangat sedih ketika melihat seorang anak memarahi orang tuanya. Bahkan berbagai berita kita dengar ada anak yang tidak memukul. Bahkan berita-berita belakangan ini kita mendengar ada anak yang sampai membunuh orang tuanya hanya karena tidak diberikan uang jajan. Betapa mengerikannya karakter seorang anak seperti itu. Tapi Yesus mengharapkan setiap kita untuk boleh mengasihi, merawat, memelihara orang tua kita. Kebersamaan dengan orang tua tidak banyak waktunya, tetapi kasih kita kepada orang tua harus ditunjukkan sebanyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk bersama-sama dengan mereka. Ada teman-teman remaja di sini, pemuda remaja di sini, kasihi orang tua. Saya menyadari sebagai seorang anak yang jauh dari orang tua, jarang-jarang ketemu ya. Saya ketemu dengan orang tua saya setahunan yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu. Setelah itu gak tahu pulangnya kapan lagi, mungkin tahun depan atau kapan gitu bertemunya lagi. Wah, sangat sedih rasanya seperti itu. Tidak selalu bersama-sama, tetapi meskipun tidak selalu bersama-sama, kasihmu harus selalu ditunjukkan kepada mereka. Tanggung jawab kita sebagai seorang anak harus selalu diberikan. Karena kasih ibu itu begitu luar biasa, kasih ayah begitu luar biasa, telah kita nikmati. Yang terakhir, Yesus mendorong orang percaya untuk saling memperhatikan, saling merawat dan saling mengasihi sebagai keluarga rohani yang telah Ia bentuk melalui dirinya sendiri. Bukan hanya dalam konteks keluarga yang memiliki hubungan darah saja, tetapi keluarga di dalam Allah, keluarga di dalam Dia. Yesus menginginkan setiap kita boleh saling memperhatikan, menyatakan kasih Tuhan yang sejati itu di tengah-tengah kita. Saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling merawat, saling memelihara satu
Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah diteladankan Yesus bagi kita? Dia menginginkan kita untuk boleh menghidupinya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan menolong kita untuk boleh melakukannya. Karena teladan kita adalah Kristus, dan yang memampukan kita, menolong kita untuk boleh menghidupi setiap firman-Nya adalah Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah perkataan Yesus yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid-muridnya dia berkata, inilah ibumu. Anakmu bukan hanya anak secara darah, hubungan darah. Keluargamu bukan hanya keluarga yang serumah dengan kau, tapi kau dan saya sebagai keluarga Allah, kita adalah keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Kau berikan kepada kami. Ketika Engkau sedang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, Engkau tetap menunjukkan teladan yang sejati. Bahkan saat dimana Engkau seharusnya berfokus pada dirimu sendiri, tapi tetap saja Engkau memberikan teladan bagi kami, memperdulikan orang lain. Engkau menginginkan setiap kami boleh saling mengasihi, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Engkau memberi teladan bagi kami untuk kami sebagai anak-anak, untuk kami boleh memperhatikan dan mengasihi keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, kami menyadari kami lemah di dalam melakukan firman. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk boleh menghidupinya, melakukannya seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Sekiranya ada yang kurang, ya Tuhan, mari Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang membenahi dalam hati setiap kami dan menerangkannya lebih detail lagi di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.